Ngomong-ngomong soal album religi atau lagu religi, kalau single-single ya, sebuah lagu yang sering kali muncul saat bulan Ramadan, yang kadang-kadang nuansa musiknya itu dibuat seperti alunan Asia Barat, seperti Arab Saudi atau Afrika ya, seperti Mesir, yang isi lagunya itu tentang ajaran-ajaran Islam, seperti melakukan ibadah, sholat, bertaubat, sodako, dan yang lain-lain. Tapi kita itu kan bisa bersepakat bahwa ajaran Islam itu kan universal, luas banget. Dan bagaimana kalau saya mengatakan bahwa album Jalaran Sadrah ini, album ketiga Bara Suara, ini termasuk dari album religi. Album ketiga Bara Suara, Jalaran Sadrah ini adalah sebuah album yang berbicara tentang manusia yang terbelenggu, yang ada, yang diciptakan, yang dititahkan di dunia yang fana, berisi tentang kemarahannya, kehilangannya, kematian, sampai berujung pada kepasrahan, disajikan dengan alunan rock khas Bara Suara, yang tetap Bara Suara, meskipun dengan corak yang berbeda. Karena kalau misalnya kita bicara album pertama ya, Typhoon, itu nuansa drum, ketukan-ketukan drumnya itu kuat sekali. Album kedua itu nuansanya berbeda, dan kalau album ketiga ini rock yang dipadukan dengan ya orkestra, dan tema utamanya buat saya itu tadi tentang kemanusiaan dan kepasrahan. Oke, mari kita bicarakan satu persatu dari track nomor 1 yang berjudul Antea. Nah, saya akan mulai dengan kembali lagi Bara Suara ini menghadirkan sebuah frasa yang tidak sepenuhnya saya mengerti. Setiap album itu selalu ada kata-kata yang janjane iki apa yang dibuat oleh Mas Ika Mas Hadi dan teman-teman di Bara Suara ini. Seperti di album 1 itu ada Hagia, ada Typhoon, itu maksudnya apa. Lalu di album kedua itu ada Masa Mesias, di album ketiga itu ada Mors Visit Omnia. Antea yang kita bicarakan hari ini juga saya tidak tahu itu apa. Lalu ada Menang Widara Uleran, itu saya juga tidak tahu. Jadi salah satu khas dari Bara Suara itu selalu menghadirkan, mungkin bukan selalu ya, mungkin juga Mas Ika juga nggak niat ingin menghadirkan ini, tapi kalau dari perspektif yang mendengarkan itu selalu menghadirkan frasa-frasa yang saya tidak mengerti ini apa maksudnya ini. Tapi itu membuat lagu ini menjadi semakin manis dan terus ingin diulik. Di track 1 bagian verse itu disampaikan bahwa Antea tentang manusia. Saya menduga lagu ini tuh memang naga-naganya berbicara tentang manusia yang gagal paham tentang bagaimana memanai dunia, bagaimana memposisikan dirinya di dunia, bagaimana kok bisa manusia ini angkuh, sombong, merasa jumawa dan sebagainya, padahal dia itu ada di dunia. Nah, kalau dari lirik aslinya itu kan Antea tentang manusia di dunia syarat jumawa. Jadi saya menduga memang ini adalah tentang kekonyolan manusia menilai dunia ini seperti apa, mungkin kesalahan mereka menilai dunia, dan juga termasuk kesalahan mereka menghargai dirinya sendiri. Kok bisa di dunia ini sombong? Manusia itu tertipu oleh dunia, itu saya dapatkan dari bahasa Jawa, yakni Meneng Widaran Uleran, yang tadi juga saya bilang saya tidak tahu ya, tapi saya browsing, ternyata itu adalah peribahasa bahasa Jawa yang maknanya adalah sesuatu yang di permukaan terlihat indah, menarik, halus, baik-baik saja, tapi sebenarnya itu mengandung sesuatu yang perlu diwaspadai. Lah, di dunia ini memang seperti itu. Terlihatnya itu bagus, indah, menyenangkan, tapi kita perlu waspadai.
salah satu yang perlu diwaspadai dan juga tertuang di Antea ini adalah sifat kesementaraan dunia. Nah, hal ini itu menurut saya sama persis dengan apa yang saya dapatkan waktu ngaji Al-Hikam, yang mana di kitab itu dijelaskan bahwa dunia itu butek. Frasa butek itu kan sebenarnya percampuran antara sesuatu yang bening dengan sesuatu yang mengotori. Itu kan butek, atau dalam bahasa Indonesia itu keruh. Nah, dunia ini keruh. Seperti ayat Al-Quran, innamal usri yusra, selalu bersama antara kemudahan dan kesusahan itu. Kalau kata Mbah Mus itu, kalimatnya itu bersama, bukan setelah lalu datang yang apa, jadi bersama. Jadi sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang baik, sesuatu yang menggembirakan itu selalu bersama dengan sesuatu yang keruh. Dan memang sejatinya dunia ini itu seperti itu, memang dibuat begitu, ada senangnya, ada susahnya. Nah, kalau seseorang itu tahu bahwa dunia ini itu keruh, memang Gusti Allah itu mensengaja itu untuk agar kita sadar bahwa kalau sadar di dunia ini keruh, tertujulah hidup kita itu pada sesuatu yang jernih. Jadi tidak tertipu oleh sesuatu yang butek dunia ini. Bara Suara menyebutkan dunia ini sementara, Al-Hikam menyebut dunia ini itu butek, percampuran. Lah, sehingga aneh kan ketika kita itu melihat ada orang jumawa, ada seorang yang sombong pada sesuatu yang butek. Taruhlah contoh, misalnya orang bisa makan makanan yang mahal. Mereka bisa membeli pakaian yang mahal, membeli mobil yang mahal, atau punya jabatan yang tinggi. Kok sombong dengan itu, kok jumawa dengan itu kan aneh. Unjuk sementara, tur itu butek, menipu. Mari kita coba urai. Misalnya, orang sombong karena bisa makan makanan yang mahal, enak. Teman-teman perlu sadar bahwa makanan enak itu jaraknya cuma sampai tenggorokan. Kita bisa taruhlah apa ya, contoh makanan enak ya, misalnya sate atau bebek goreng lah, atau makanan apapun lah yang teman-teman suka itu kan statusnya akan sama. Bahwa teman-teman makan tempe, makan telur, makan sate, itu nikmatnya ya sampai tenggorokan. Setelah itu sudah sama, tidak ada bedanya. Orang bisa beli mobil mewah, orang bisa beli baju branded. Lah, itu kan yang menikmati juga bukan dirinya, tapi orang lain. Ya, masa ya ada orang pakai baju branded terus dideloi, ya, norak itu malah. Norak, dideloi terus. Mobil kok dideloi terus, itu kan norak. Yang menikmati orang lain. Dibelani beli mahal-mahal, tapi yang menikmati orang lain. Punya jabatan sepertinya tinggi dan tidak mungkin tergoyahkan. Sudah terlalu banyak buktinya bahwa orang-orang yang sombong dengan jabatannya, itu kalau nggak lengser ya dilengserkan. Jadi ya semuanya di dunia ini sementara, menipu. Nah, sudah sementara, sudah menipu, tidak langgeng kan, dan ujungnya kita akan mati. Di lirik Antea ini dituliskan, ya pada ujungnya kita akan menjadi debu dunia. Ketika mati, kita semua dipendam di bumi ini dan akan menjadi debu, ujungnya lo debu. Jadi apa yang dijumawai dari dunia ini? Nah, kita belok sejenak. Di lagu Antea ini ada satu penggalan lirik yang saya baca berulang-ulang, itu tetap tidak paham ya. Tetap tidak paham yakni, dan jika masih ada harapan, apa kau akan temukan dasar di dalam keyakinan. Nah, itu saya baca berulang-ulang. Nah, saya belum paham. Tapi sekilas dari apa yang saya baca, saya resapi, saya kontekstualisasikan dengan apa yang saya ketahui, memang Bara Suara di lagu Antea ini itu sengaja ingin mengajak kita sadar kembali bahwa kita itu manusia yang jangan terkecoh, jangan terlalu mengejar, jangan terlalu berburu, jangan terlalu menghabiskan
segala sumber daya untuk mengejar dunia yang sebenarnya sementara butak menipu ini, kita perlu sadar bahwa ada sesuatu yang lebih sustain, lebih jauh, lebih masuk akal kita kejar. Kalau dalam tasawuf yang perlu kita kejar adalah ya menuju Gusti Allah itu, akhirat. Jadi tidak terjebak pada gemerlapnya dunia yang sebenarnya menipu ini. Jadi ketika Antea seperti ini, kurang religi apa? Album atau bukan album ini. Kita akan kupas satu persatu. Kurang religi apa? Lagu Antea dari Bara Suara ini. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa besok. Selamat berpuasa.